Pemirsa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Eksekusi lahan dan bangunan warga di Nusa Dua berlangsung ricuh. Polisi menangkap seorang warga Amerika Serikat karena diduga memiliki ratusan gram ganja cair. Kulit pisang ternyata bisa diolah menjadi camilan kerupuk yang bisa dimakan atau dijual. Jelang eksekusi bangunan, warga melakukan sejumlah upacara agama. Upacara ini bermakna pemindahan tempat persembayangan keluarga yang akan dibongkar untuk pelebaran jalan. Upacara yang sebelumnya berlangsung lancar menjadi memanas setelah alat berat mulai membongkar tempat persembayangan. Keluarga pemilik bangunan membuang material bangunan yang sudah dibongkar ke tengah jalan. Mereka protes karena pembongkaran dilakukan saat upacara masih berlangsung. Kalau pemindah siapa yang hukum? Berikan kami keadilan di sini. Dia berikan keadilan kami di sini. Kami rakyat Indonesia memegang teguh Pancasila. Yang terdampak itu sangat banyak. Satu, yang tidak masuk di dalam penilaian dari tim officer tersebut adalah satu, dampak rumah yang terkena. Kedua, dampak daripada bangunan tatanan rumah kami itu akan berubah. Itu juga sebagai nilai-nilai yang tidak dinilai oleh tim officer maupun dari pemerintahan daerah Kabupaten Badung. Beberapa kali kami menyampaikan dengan Bapak Sekda, Bapak PUPR, Bapak Kades, Bapak Camat, Bapak Lurah, dan siapapun itu yang yang kami ajak rapat, sudah kami sampaikan. Ada juga kami menuntut untuk hak kami sebagai warga negara Indonesia, yaitu ganti rugi daripada warung kami selama pandemi ini. Itulah yang kami pakai untuk menghidupi keluarga kami. Berapa kali kami sampaikan, tidak juga dihiraukan. Kedua, biaya upekara. Ketiga, biaya dampak daripada bangunan. Itu kami sangat menyesal, tetapi kami tetap mendukung program pemerintah demi melancarkan G20 ini. Pemilik bangunan juga kecewa dengan uang ganti rugi yang dinilai tidak sesuai dengan harga lahan. Pemilik lahan mengusulkan ganti rugi 6 miliar rupiah, namun yang disetujui hanya 1,2 miliar rupiah. Bangunan yang dibongkar akan digunakan untuk pelebaran jalan menjelang KTT G20 November mendatang. Pemerintah akan melebarkan jalan di sejumlah titik di Kecamatan Kuta Selatan. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Rencana pembangunan tempat pengelolaan sampah atau TPS 3R di Banjar Umesari, Desa Ubung Kaja ditolak warga. Warga menyebut lokasi yang dipilih tidak tepat karena berada di dekat permukiman, sekolah, dan gereja. Pemerintah juga dinilai belum membicarakan rencana ini secara langsung dengan warga, tapi sudah ada pertemuan dengan pihak desa meski belum ada kata sepakat. Alasannya satu, ini sudah daerah pemukiman. Sudah ada pemukiman terlebih dahulu, terus kemudian ada asrama sekolah, terus kemudian ada gereja. Dan kemudian persoalannya adalah sampah.
sangat sensitif sekali untuk disebutkan. Apapun konotasinya, sampah memang betul-betul menjadi bahasa yang tidak indah. Dan kita selalu mendukung sebetulnya pada intinya. Apa program pemerintah, bukan berarti tidak menolak program pemerintah, cuma tempatnya kenapa tidak dibicarakan terlebih dahulu. Begitu ya. Mungkin tadi hasil rapatnya seperti apa Pak? Nanti tadi kedua. Tadi hasil rapatnya sih kita sudah tetap menyampaikan beberapa tempat dari warga yang lain intinya menolak, terus kemudian seolah dengan pihak pemerintah tetap rasanya arah pembicaraan berkeras tetap untuk bisa dilaksanakan. Seperti tadi itu Pak Asisten 2 dengan tegas menyatakan bahwa akan memfasilitasi lagi pertemuan yang sama gitu. Itu dalam waktu dekat ini Pak akan dilakukan? Ya mudah-mudahan dari kita komunikasi dulu dengan pemerintah kota kapan siap atau dengan warga itu kapan kita akan siap kapan. Apa yang menjadi kendala Pak dalam pertemuan yang Pak masih ada penolakan atau bagaimana? Ya kendalanya seperti kita dengar tadi ada beberapa ada warga yang kurang setuju menolak dengan kehadiran TPS 3R karena mungkin berpikiran sampah itu masih kita sampaikan siapapun tadi misalnya akan sampah kan organik saja dan penjemputan itu terjadwal penuh tidak berbenturan dengan warga yang melakukan kegiatan misa di gereja. Pertemuan di kantor Kepala Desa Rabu kemarin belum mencapai kata sepakat atau titik temu. Warga menyatakan akan tetap menolak TPS 3R di sekitar tempat tinggal mereka. Pemerintah Kota Denpasar rencananya akan memediasi agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Agung Gede Agung melaporkan dari Denpasar. Gubernur Bali menyerahkan puluhan sertifikat tanah kepada Desa Adat Buleleng Rabu kemarin. Puluhan sertifikat ditujukan kepada warga yang menempati tanah provinsi selama puluhan tahun. 72 warga Desa Adat Buleleng tinggal di atas tanah milik provinsi di Jalan Nakula, Sahadewa, Gatot Kaca, dan Werkudara. Tanah itu ditempati sejak tahun 1956 dengan cara menyewa ke pemerintah provinsi. Tanah tersebut kini dihibahkan untuk dikelola Desa Adat dan tidak boleh dijual. Pada Desa Adat, maka Desa Adat akan menambah palemahan dan diikat dengan awig-awig atau paralel itu akan selamanya menjadi milik Desa Adat. Makanya hibahnya selalu saya berikan kepada Desa Adat dengan syarat tidak boleh dijual. Dia harus selamanya, selama Desa Adat di Bali ada, dia menjadi aset Desa Adat, menjadi pekarangan Desa Adat. Yang berbahagia bagi kami sama Keramu, kita akan melanjutkan ke BPN. Bahwa sertifikat yang nanti kita punyai adalah hak miliknya adalah Desa Adat. Kemudian dari Desa Adat akan menyerahkan kepada masing-masing warga yang bersifat komunal. Hak milik SKM-nya adalah Desa Adat, tapi yang menempati di sana sesuai dengan apa yang menjadi tatanan SK dari Bapak Gubernur. Tanah yang dihibahkan pemerintah provinsi kepada Desa Adat seluas 2 hektar. Dengan adanya sertifikat tanah ini, lahan yang ditempati warga akan memiliki status kepemilikan yang jelas. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng.